Apa itu nazgun? Nazgun itu Pak, Bapak Ibu ya, adalah saat seseorang emosi, manusia emosi nih. Apakah itu marah, kecewa, sedih, apalagi curiga, emosi nih. Saat emosi, setan masuk di situ di beberapa menit, beberapa mungkin detik bisa jadi, atau menit lah, beberapa menit saat emosi itu ada rasa pengen ngomong, pengen berbuat sesuatu saat marah, saat sedih, atau saat kecewa, saat emosi itu. Nah, itulah setan. Oh, Ustadz, berarti kita nggak boleh marah? Boleh. Berarti kita nggak boleh ngomong kalau ada sesuatu yang salah? Boleh. Berarti kita nggak boleh ingetin orang kalau dia salah? Berarti kita nggak boleh mengkoreksi kezaliman? Boleh. Yang tidak boleh karena sifat setan adalah bicara atau ngomong atau berbuat saat marahnya itu. Saat marahnya itu. Awas, inilah yang ditunggu banget oleh setan. Iblis itu ya dengan sifat syaitoniahnya, dia bisa melihat kita dari arah yang kita tidak bisa melihat dia. Dia bersama dengan pasukannya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu buka Quran surat ke-7 ayat 27, 727 ya. Kalimatnya begini. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Dia, iblis, beserta dengan kabilah-kabilahnya, qabiluhu, kabilah. Yarakum, dia bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat dia. Jadi kita dipantengin, ditungguin, diikutin oleh setan, dipantau oleh iblis ini dengan pasukannya. Ditunggu banget kapan kita emosi, masuk dia ke dalam otak kita, ke dalam keinginan kita. Kita pengen ngomong, begitu kita ikutin, kita kejebak dalam strategi setan. Loh, tapi saya dalam posisi benar Ustadz. Nah, ini yang mau kita buka supaya betul-betul bisa kita lempar Bapak Ibu yang dirahmati. Nomor 4 ini. Nah, tadi pertanyaannya begini. Tapi Ustadz, posisinya saya ini benar. Saya ini dalam posisi benar, dia salah. Dan saya nggak bisa. Makanya saya ngomong. Nah, saat marah itu. Kita perhatikan, ini ada contoh yang mau saya tampilkan, setidaknya 2 pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, contoh Nabi Musa alaihissalam, atau contoh Nabi Musa dulu deh, Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama ya, kalimatnya surat Al-Qasas ayat 15 Bapak Ibu. Ya, mohon perhatian baik-baik. Ini disinilah kita harus melontar ke dalam diri supaya keluar dia sifat ini, gitu ya. Supaya kita bisa lebih imun terhadap setan, gitu ya, terhadap strategi-strategi setan, gitu ya. Kalimatnya begini, wa dakhalal madinatu ala hini ghaflatin ahliha. Nabi Musa masuk ke dalam sebuah kota, saat itu penduduknya sedang tidur, katakanlah begitu ya, sedang tidak ada. Fawajada fiha rajulain yaqtatilan. Beliau mendapati, melihat ketika masuk ke dalam kota itu 2 orang laki-laki lagi berantem. Lagi saling membunuh bahkan kalimatnya. Ya, jadi lagi berantem. Nabi Musa lihat ada 2 orang lagi berantem. Nah, persoalannya begini Pak. Haza min syi'atihi wa haza min aduwih. Dari 2 orang yang berantem itu, 1 orang ini dari golongan dia, dari saudara dia. Dia kenal nih 1 orang nih. Yang 1 lagi dia lihat, oh musuh dia. Jadi 2 orang berantem, yang 1 saudaranya, yang 1 musuhnya. Jadi ada sentimen personal Nabi Musa ketika lihat yang di berantem ini dia orang yang dia kenal. Oke, perhatikan kalimatnya Bapak Ibu ya. Fastaghasahul lazi min syi'atihi, yang dari golongannya tadi itu atau yang dari saudaranya tadi istighasa, minta tolong kepada Nabi Musa. Tolongin saya dong. Saya lagi dizolimi nih. Saya lagi dalam kondisi kalah nih, tolongin saya. Nah, jadi muncul sentimen personal ya, sentimen pribadi ya. Ala aduwih, ala lazi min aduwih, ya, dia sedang kalah dari musuhnya tadi. Perhatikan kalimatnya Nabi Musa, fawakazahu Musa faqada alaih. Oleh Nabi Musa dipukul, orang ini yang musuhnya ini dipukul oleh Nabi Musa, mati orang itu. Sekali pukul mati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang musuhnya tadi itu ya.
Nah, perhatikan apa kalimat Nabi Musa setelah orang itu mati. Kata Nabi Musa begini, haza min amali syaiton. Ini kerjaan setan ini. Haza min amali syaiton. Ini kerjaan setan ini. Innahu adu mudilum mubin. Sungguh setan itu musuh yang betul-betul nyata dan sangat menyesatkan. Nyesel Nabi Musa. Padahal kalau kita perhatikan ceritanya, kisahnya, dalam kondisi yang benar Nabi Musa. Lihat orang berantem nih. Dua orang, yang satu dari saudaranya. Nah, salahnya di mana? Salahnya ketika Nabi Musa menjadikan itu urusan yang personal. Karena apa? Karena dia lihat, wah ini saya kenal nih, teman saya, saudara saya. Yang ini musuh saya. Emosi dia. Nah, begitu pukul, mati, haza min amali syaitan. Haza min amali syaitan. Ini halus sekali nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu mati kita kumpulin kasus-kasusnya, semuanya isi perkataan istri itu 100% benar, nggak ada yang salah. Benar. Kalau saya boleh kumpulin, ini rata-rata terjadi setelah COVID, Pak. Rupanya COVID itu membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Nah, rata-rata itu ada yang di PHK atau apa gitu ya. Kira-kira istrinya tuh ngomong gini, kamu kerja kek, kamu kan kepala keluarga. Kita kan punya anak ini, harus dikasih makan. Orang lain juga ada yang dipecat, tapi setiap hari selalu keluar rumah untuk cari kerja, untuk cari makan, apa aja kek. Kamu kan kepala keluarga masa tidur-tiduran, diam aja di rumah begini. Nah, kalimatnya 100% benar. Bapak Ibu dengarnya dari saya, biasa aja. Kenapa? Karena saya nggak pakai emosi ngomongnya. Coba kalau intonasinya saya rubah. Saya nggak ada emosi juga, tapi intonasinya saya rubah. Kamu kerja kek, kamu kan kepala keluarga. Kita kan punya anak ini harus dikasih makan. Orang lain juga di PHK, tapi kerja tuh. Kepala keluarga macam apa seperti kamu ini? Di rumah, tidur-tiduran. Saya nggak ada emosi, cuma intonasinya aja saya rubah. Kedengarannya sudah berbeda, Bapak Ibu. Apalagi bayangkan kalau yang mengucapkan itu istrinya sendiri dengan emosi. Dengan emosi itu emosi rasa khawatir, takut, dia cemas, uang mungkin kontrakan belum bayar, uang listrik belum ada, ini susu dan lain sebagainya. Takut dia, khawatir dia si istri. Keluarlah kata-kata itu, marahnya dia, kesalnya dia. Nah, disitulah setan masuk, menunggangi kata-kata itu, mendompleni kata-kata itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya menusuk ke dalam hati si suaminya, gelap mata dia, marah dia pukul istrinya, mati. Haza min amali syaitan. Ini kerjaan setan. Coba kalau diganti. Nah, kan gini, berarti nggak boleh Ustadz si istri itu ingetin suaminya. Oh boleh, tentu saja. Harus dimotivasi suaminya. Jangan-jangan dia udah patah semangat, udah putus asa itu. Cuma caranya jangan ikutin setan. Tunggu dulu reda nih rasa takut, rasa cemas, redain dulu untuk beberapa saat. Ajak makan dulu, masakin aja apa yang ada, tahu kayak 1, 2, kasih sambal gitu, kasih cabai gitu. Makan biar kenyang gitu ya. Habis kenyang makan, ajak ngomong gitu ya. Misalkan, ayo mas, kamu mau kerja apa? Aku bantu. Apa yang bisa aku bantu? Ini kita anak kita belum punya susu nih. Apa aja lah, yang penting kita bisa ini, apa ini. Pasti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasti. Nah, cuma setan ini punya kerjaan luar biasa. Lihai betul dia cari celah, cari cara. Tadi surat ke-7 ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia awasi 24 jam. Kita ini dia lihat, dia plototin. Wah, kapan dia lengahnya kapan saya masuk di situ. Begitu terjadi fatal.